Selamat pagi, saya Agape Fiandasari Sinaga dengan NIM 2202411005 akan mempresentasikan laporan PTK yang telah saya unduh. Adapun judul dari laporan PTK yang saya unduh yaitu Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Indonesia dalam Pokok Bahasan Mengarang melalui media gambar kolase di MI Ainul Yakin, Parung Jaya Tangerang, tahun pelajaran 2013-2014 dengan nama peneliti yaitu Mariani. Adapun hal-hal yang ingin saya presentasikan yaitu yang pertama, apa yang dilakukan peneliti sampai merumuskan masalah. Nah, hal ini dapat kita temukan pada latar belakang permasalahan. Berdasarkan analisis yang saya lakukan, pada latar belakang permasalahan ini, peneliti tidak menerangkan studi pendahuluan yang dilakukan untuk menemukan permasalahan, apakah melalui observasi, pemberian angket, atau teknik pengumpulan data lainnya. Di sini peneliti langsung menjelaskan pada inti permasalahan bahwa kemampuan mengarang siswa masih rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya buku hasil karya anak-anak, baik dari tingkat SD atau MI sampai tingkat SMU. Nah, hal ini menjadi landasan bagi peneliti untuk melakukan PTK. Namun, peneliti tidak menjelaskan bagaimana cara peneliti untuk menemukan permasalahan tersebut dan alasan mengapa peneliti mengatakan bahwa kemampuan mengarang siswa itu masih rendah karena tidak ada data yang dilampirkan oleh peneliti. Berdasarkan identifikasi tersebut, kemudian peneliti merasa perlu dilakukan tindakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam menulis karangan sederhana. Nah, kemudian berdasarkan masalah pada latar belakang dan identifikasi masalah, selanjutnya peneliti melakukan perumusan masalah, di mana yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah media gambar kolase dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia pada pokok bahasan mengarang bagi siswa kelas 3 MI Ainul Yakin tahun pelajaran 2014-2015. Nah, berdasarkan analisis yang saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa pada latar belakang ini peneliti belum jelas menjelaskan terkait penelitiannya, mulai bagaimana cara peneliti untuk memperoleh data, apa alasan peneliti mengangkat permasalahan tersebut, kemudian data-datanya juga tidak jelas. Di sini peneliti seolah-olah hanya menyampaikan berdasarkan asumsi pribadinya saja, yang kemudian diangkat menjadi sebuah permasalahan, bukan berdasarkan data atau sebuah penelitian. Yang kedua, apakah si peneliti cermat dalam memilih teori? Nah, dalam hal ini, maka dapat kita kaji pada bab 2, yaitu landasan teoretis. Setelah saya analisis, peneliti cukup cermat di dalam memilih teori. Hal ini karena teori yang diambil peneliti relevan dengan permasalahan penelitian, di mana permasalahan pada penelitian yaitu apakah media gambar kolase dapat meningkatkan kemampuan mengarang siswa. Kemudian, peneliti memilih 4 teori yang juga berkaitan terhadap permasalahan tersebut, di mana teori yang pertama yaitu teori belajar, selanjutnya yaitu teori menulis, yang di dalamnya juga menjelaskan mengenai definisi menulis, penilaian keterampilan menulis, jenis-jenis menulis, kemudian cara meningkatkan keterampilan menulis, dan juga teknik menulis. Nah, teori yang kedua, peneliti menjelaskan mengenai media pembelajaran, di mana berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti merasa bahwa pembelajaran membutuhkan adanya media pembelajaran. Maka di sini peneliti juga menjelaskan terkait teori media pembelajaran, yaitu berkaitan mengenai pengertian media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, dan juga manfaat media pembelajaran. Selanjutnya, peneliti memilih
salah satu media pembelajaran, yaitu media pembelajaran kolase, yang juga dijelaskan peneliti di dalam teorinya. Selanjutnya, yaitu terkait pada kemutahiran teori yang digunakan. Setelah saya melakukan analisis, saya menemukan bahwa teori yang digunakan oleh peneliti tidak diketahui apakah mutakhir atau tidak, karena peneliti tidak mencantumkan tahun berapa teori yang dijadikan referensi peneliti itu ada. Kemudian, di dalam teori ini, peneliti hanya mencantumkan nama. Seperti di layar ini, peneliti hanya menjabarkan nama dari para ahlinya, yaitu Skinner berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Nah, di sini peneliti tidak mencantumkan tahun berapa teori ini ada, sehingga tidak dapat diketahui kemutahiran teori yang digunakan. Apakah sudah merupakan teori 5 tahun terakhir atau sudah merupakan teori yang sudah lama seperti itu. Di dalam pengutipan teori ini, peneliti juga melakukan kesalahan, di mana peneliti tidak menuliskan teori yang dijadikan sebagai rujukan itu bersumber dari jurnal atau buku. Jika teori yang diambil oleh peneliti bersumber dari buku, maka seharusnya peneliti menuliskan cara tata penulisannya itu nama peneliti, buka kurung, tahun, titik dua, lalu halaman, lalu tutup kurung. Jadi, jika peneliti mengambil teori dari Skinner, semestinya peneliti itu menulis Skinner, buka kurung, 2018, titik dua, lalu halaman pengambilan teorinya, misal 409. Lalu setelah 409, ditutup dengan tanda tutup kurung. Kemudian peneliti juga melakukan kesalahan pada halaman ke-7 ini, di mana di sini dinyatakan pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian menulis, yaitu sebagai berikut. Menurut saya, tata cara penulisan pada proposal PTK ini cukup kacau. Semestinya, peneliti cukup menuliskan definisi menulis menurut para ahli, yaitu titik dua. Lalu disusul dengan 1. Menurut A, menurut B, dan selanjutnya. Kemudian, di sini dinyatakan pendapat beberapa ahli, namun nama ahlinya tidak dicantumkan. Hanya pengertiannya saja. Jadi kita tidak tahu apakah ini menurut ahli siapa dan apakah teori ini benar-benar ada. Nah, berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan teori yang dijadikan peneliti sudah relevan dengan permasalahan yang dikaji. Namun sumber teori yang dijadikan tidak jelas, sehingga tidak dapat diketahui apakah teori yang digunakan mutakhir atau tidak. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan. Permasalahan pada penelitian berkaitan dengan kemampuan menulis siswa. Kemudian, instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu terdiri atas dua. Yang pertama, instrumen tes, di mana untuk instrumen tes, jenis tes yang digunakan adalah tes kinerja, yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam hal menulis teks karangan. Selanjutnya, instrumen non-tes, yang digunakan yaitu yang pertama angket, digunakan untuk mengetahui sejauh mana respon siswa terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan pada awal pembelajaran, tepatnya pada pertemuan pertama siklus 1 sebelum menggunakan media kolase. Selanjutnya, yang kedua yaitu lembar observasi, di mana lembar observasi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tindakan yang dilakukan peneliti telah mencapai tujuan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu catatan lapangan, di mana catatan lapangan
merupakan bentuk temuan selama pembelajaran yang diperoleh oleh peneliti yang tidak ternamai dalam lembar observasi. Kemudian yang keempat yaitu dokumentasi, yaitu berupa bukti-bukti dari penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan instrumen post-test, yaitu berupa tugas individu, di mana individu disuruh membuat karangan sederhana yang terdiri dari 3 paragraf dengan media kolase ciptaan siswa. Berdasarkan permasalahan, yaitu berkaitan dengan kemampuan menulis siswa, kemudian peneliti memilih instrumen yang digunakan yaitu berupa tes kinerja, dengan teknik yang digunakan yaitu adalah tes, maka teknik dan instrumen yang digunakan peneliti ini telah sesuai dengan permasalahan, di mana untuk mengukur kemampuan menulis siswa, peneliti melakukan teknik tes dengan instrumen tes kinerja, maka kemampuan menulis siswa benar-benar dapat diukur melalui tes kinerja yang telah dilakukan. Keempat, yaitu proses pelaksanaan tindakan pada setiap siklus. Nah, pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Nah, pada setiap siklus itu terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan yang terakhir refleksi. Dalam penelitian PTK secara umum, pada setiap siklus itu biasanya memiliki 5 tahapan. Namun pada penelitian ini hanya menggunakan 4 tahapan. Satu tahapan yang tidak digunakan pada penelitian ini yaitu tahapan evaluasi. Pada siklus pertama yaitu perencanaan, di sini yaitu berupa rancangan, yaitu peneliti membuat RPP atau mengamati RPP, lembar pengamatan, angket siswa, catatan lapangan, serta alat dan sumber belajar yang mendukung agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kemudian di sini dijelaskan adanya pelaksanaan, di mana di sini berkaitan dengan kegiatan guru ketika membuka pembelajaran, kemudian ketika guru memberikan materi pembelajaran, ketika guru mencontohkan cara menulis karangan sederhana kepada siswa, guru memerintahkan atau menugaskan siswa untuk menulis karangan, kemudian guru mengamati, memotivasi, dan membimbing siswa, guru memberikan penghargaan kepada siswa yang berani membaca, kemudian guru memberi tanggapan dan penegasan atau penguatan, serta menyimpulkan materi. Nah, selanjutnya yaitu tahapan yang ketiga, yaitu pengamatan. Di sini, berdasarkan pengamatan, data yang diperoleh dari siklus 1 adalah penilaian hasil pengamatan atau observasi siswa dalam menulis karangan terlihat masih sangat bingung dalam mencari kata-kata, serta keberanian siswa itu untuk membacakan hasil karangannya di depan masih sangat kurang. Nah, sehingga diperoleh refleksi yaitu seperti poin-poin yang telah dijabarkan di sini, di mana ketika guru membuka pembelajaran dengan ice breaking, siswa itu tampak senang. Kemudian ketika guru mencontohkan bagaimana menulis karangan sederhana, siswa itu menyimak dengan baik. Kemudian muncul di sini permasalahan, di mana ketika mereka diperintahkan untuk menulis karangan sederhana, mereka mulai terlihat sangat bingung. Kemudian permasalahan yang kedua, sebagian besar siswa belum terampil menulis karangan sederhana. Kemudian permasalahan yang ketiga, secara umum, hanya 25% siswa yang menunjukkan kemahirannya dalam menuliskan sebuah karangan sederhana 3 paragraf. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, kemudian peneliti beranggapan bahwa penggunaan media yang tepat sangat diperlukan agar siswa menjadi tertarik dalam pembelajaran mengarang dan untuk memudahkan siswa dalam menulis satu ide dan pikirannya. Nah, demikian hasil dari refleksi pada tahap pertama yang kemudian
akan dilanjutkan pada siklus kedua, yaitu tetap sama menggunakan tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan juga refleksi. Nah, ketika pada siklus 1, peneliti menemukan permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan pada refleksi, kemudian di sini tahap 2, peneliti melakukan penelitian itu berkesinambungan antara siklus 1 dan siklus 2, di mana tadi di bagian refleksi dikatakan bahwa karena pembelajaran itu belum optimal, maka dibutuhkan adanya penggunaan media pembelajaran. Maka di siklus kedua ini pada bagian perencanaan, selain mempersiapkan RPP serta lapangan lembar observasi, guru juga mempersiapkan media pembelajaran. Dan media pembelajaran yang digunakan yaitu media pembelajaran kolase. Dengan harapan kemampuan menulis siswa itu semakin meningkat. Nah, dalam artian antara siklus 1 dan siklus 2 itu telah berkesinambungan. Apa yang menjadi permasalahan di siklus 1 kemudian dibahas kembali pada siklus 2 atau istilahnya diperbaiki pada siklus kedua. Nah, di sini di siklus 2 juga ada pelaksanaan sama seperti tadi. Kemudian ada pengamatan. Nah, berdasarkan pengamatan, aktivitas belajar siswa dalam siklus 2 ini, yaitu sudah terlihat adanya keaktifan dan keberanian siswa untuk tampil di depan kelas, masing-masing bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Nah, di sini refleksi pada siklus kedua dapat kita amati bahwa sebagian besar siswa sudah memahami arti suatu karangan, walaupun masih ada beberapa anak yang belum mengerti apa itu karangan dan bagaimana cara menulis suatu karangan. Kemudian, dalam mengerjakan tugasnya membuat kolase, siswa terlihat sangat antusias dan bersemangat. Mereka terlihat sangat tekun dan serius. Kemudian, secara umum, penguasaan terhadap materi cukup baik. Hal ini terlihat pada saat mereka melakukan tes kinerja. Kemudian yang keempat, hasil tes pada siklus 2 terjadi peningkatan yang cukup baik, yaitu sekitar 15%. Yang artinya, setelah dianalisis pada siklus 1, bahwa pembelajaran itu membutuhkan media pembelajaran, kemudian pada proses perencanaan pada siklus 2, guru mempersiapkan media pembelajaran yaitu berupa kolase, dan hal itu telah dipraktekkan. Selanjutnya diperoleh hasil pada siklus kedua bahwa dengan penggunaan media pembelajaran itu kemampuan menulis siswa itu semakin meningkat dan peningkatannya itu cukup baik, yaitu sekitaran 15%. Yang kelima, teknik analisis data. Teknik analisis data dapat kita amati pada tabel berikut ini. Ini adalah nilai yang diperoleh siswa berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama proses pembelajaran pada siklus 1. Di sini dijelaskan berdasarkan tabel ini, yaitu ada penomoran, ada nama siswa, kemudian ada kategori, ada jumlah. Nah, di sini ada pada bagian kolase. Bagian kolase ini ada poin A, B, C, D, dan E. Di mana poin A artinya ketekunan membuat kolase, kemudian B artinya keterampilan membuat kolase, C artinya keaktifan bertanya, D kesesuaian isi karangan dengan kolase, E keberanian tampil di depan kelas. Nah, selanjutnya di sini juga ada dimuat, yaitu berupa keterangan angka, yaitu dapat kita baca juga pada keterangan di mana angka 5 itu mengartikan sangat baik. Jika siswa itu memperoleh nilai baik, maka dia akan mendapatkan nilai 4. Jika cukup, hanya memperoleh nilai 3. Kemudian, jika kurang, siswa akan memperoleh angka 2. Dan jika sangat kurang, siswa akan memperoleh poin 1. Nah,
Di sini juga dijelaskan yaitu jumlah, di mana setelah nilai perorangan siswa itu diperoleh, kemudian akan dijumlahkan masing-masing siswa. Setelah dijumlahkan nilai dari masing-masing siswa, kemudian nilai dari masing-masing siswa itu akan dijumlahkan secara keseluruhan. Nah, setelah dijumlahkan diperoleh nilai total yaitu 289. Setelah ditotalkan, kemudian peneliti akan mencari nilai rata-rata, di mana untuk mencari nilai rata-rata itu yaitu jumlah seluruh nilai siswa dibagi dengan jumlah siswa, di mana di sini jumlah siswa adalah 18, maka 289 dibagi 18, maka diperoleh nilai rata-rata yaitu 16,06. Demikian juga pada nilai hasil observasi pada siklus kedua, tidak jauh berbeda. Di sini hanya perbedaannya pada totalnya atau rata-rata. Di sini setelah dijumlahkan diperoleh bahwa total nilai siswa itu yaitu berjumlah 366. Kemudian untuk menemukan nilai rata-rata, 366 akan dibagikan sejumlah dengan jumlah siswa, yaitu 18. Di mana 366 dibagi 18, yaitu 20,33. Dalam hal ini, kita dapat mengamati bahwa nilai peserta didik itu dari siklus 1 ke siklus 2 itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu yang pertama, nilai rata-rata siswa berjumlah 16,05, namun pada siklus kedua ini berjumlah 20,33, yang artinya telah terjadi peningkatan pada nilai siswa antara siklus 1 ke siklus 2. Demikian presentasi saya terkait proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Terima kasih.